Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis yang budiman, pada hari ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya kita menemukan niche market kita. Sebelumnya saya akan membahas dulu apa itu niche market. Sebelum saya bahas niche market pun saya akan bahas dulu apa itu market. Market adalah sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang spesifik. Itu disebut dengan market. Saya ulangi lagi, market adalah sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang spesifik. Itulah market. Kenapa basisnya problem? Karena kalau kita menemukan problemnya orang-orang yang sama, satu problem yang sama dalam satu kelompok yang spesifik, maka disitulah peluang kita memberikan solusi terhadap satu problem tersebut. Ya, jadi namanya bisnis itu adalah di mana orang punya problem, kita berpeluang memberikan solusinya. Jadi bahasa gampangnya itu, you punya problem, I give the solution. Gitu. You punya problem, saya punya peluang memberikan solusinya kepada Anda. Seperti itu. Nah, niche market adalah ceruk pasar, yang maksudnya adalah ini ada segmentasi pasar sendiri yang mana Anda nanti mencari, kemudian menentukan, disitulah Anda akan bermain dan memberikan solusi-solusi terhadap satu market Anda tersebut. Misalkan begini, ada satu problem, orang sakit, sekelompok orang sakit semuanya. Ini satu kelompok isinya orang-orang sakit semua. Itu kan problemnya banyak. Ada yang sakit jantung, sakit korengan, sakit kepala, sakit hati, pokoknya macam-macam. Sakit di pencernaan, sakit karena tumor, sakit karena kanker. Itu kan masih besar, itu market yang sangat besar. Apakah Anda mampu memberikan solusi itu semua? Kan tidak mampu juga. Pasti Anda harus mencari satu saja problem yang lebih spesifik. Misalkan Anda ambil sekelompok orang yang hanya sakit jantung. Nah, dari itu artinya apa? Diperkecil, yang tadinya marketnya besar, diperkecil menjadi satu segmen saja, yaitu orang-orang yang sakit jantung. Itu kan satu spesifik tuh, jelas satu problemnya spesifik. Orang-orang yang hanya sakit jantung. Dari situ Anda memberikan solusi gimana caranya agar orang itu dari sakit jantung bisa menjadi sembuh. Itulah disebut niche market. Jadi niche market yang pertama adalah orang sakit, tapi dikasih orang sakit itu, kata-kata orang sakit itu kita kasih embel-embel lagi di belakangnya, yaitu yang menunjukkan lebih spesifik, orang sakit jantung. Itu artinya hanya orang sakit jantung, itu artinya kita niche down, kita persempit sehingga khusus hanya yang kita handle adalah orang-orang yang sakit jantung. Itulah disebut dengan niche market. Misalkan ada orang-orang yang punya problem dalam penggunaan laptop. Laptop itu kan banyak mereknya. Ada merek Acer, ada merek Lenovo, ada merek Dell, ada merek Toshiba.
Apakah Anda mampu menghandle itu semua? Kalau mampu silahkan, tapi kalau tidak mampu cukup saja kita fokus di satu merek misalkan. Misalkan saya orang yang suka dengan topik Lenovo, laptop merek Lenovo. Itu pun Lenovo masih dibagi dua. Ada Lenovo IdeaPad dan Lenovo ThinkPad. Saya masih lebih suka kepada yang Lenovo ThinkPad. Nah, topik-topik laptop Lenovo ThinkPad selalu saya penasaran di situ, dan kemudian saya juga mencari solusi-solusi terhadap orang-orang yang punya masalah di penggunaan laptop Lenovo ThinkPad. Itulah niche market saya. Itu salah satu contoh ya. Nah, lantas bagaimana caranya kita menentukan niche market kita? Niche market kita ditentukan pertama, caranya adalah mulai dari diri Anda sendiri dulu. Anda itu menyukai bidang apa? Bidang apa yang di situ Anda intens, di situ Anda benar-benar suka, di situ Anda selalu mencari tahu, penasaran, dan di bidang itu Anda selalu mencoba memberitahu kepada orang-orang, mencoba membahasnya, dan Anda tahu bahwa di situ ada komunitasnya. Cari tahu. Misalkan begini, Anda belum punya niche market nih. Anda ingin berjualan tapi Anda belum punya niche market. Mulai dari diri Anda sendiri tahu, mencari tahu apa yang paling Anda sukai, yang bidang apa yang paling Anda sukai. Misalkan Anda menyukai bidang masak misalkan. Anda menyukai bidang masak. Nah, di situ kan ada tentang perabotannya, ada tentang bahan-bahan masakannya, ada tentang bagaimana cara memasaknya. Nah, Anda bisa itu sudah 3 hal tuh. Ada perabotnya, ada bahan masaknya, ada 3. Anda bisa ambil dari salah satu. Misalkan Anda ambil di bidang perabotnya saja. Nah, Anda fokus kepada hal-hal yang bidang perabotnya saja. Kemudian Anda pelajari tentang perabot-perabot masak itu. Nah, kemudian dari situ Anda pas yang kedua, yang tadi kan Anda sudah menentukan bidang yang Anda suka, yang pertama. Yang kedua adalah Anda pastikan bahwa bidang perabot masak itu adalah trennya selalu naik. Artinya kebutuhan terhadap perabot-perabot masak itu trennya selalu naik. Terus kemudian selalu ada inovasi baru terhadap perabot masak itu, misalnya seperti itu. Kemudian Anda pastikan lagi bahwa memang ini problemnya ada gitu loh, bahwa mungkin orang perlu beli peralatan baru, atau bisa jadi orang peralatannya rusak tetapi perlu diperbaiki. Nah, itu juga kalau Anda menyukai bidang itu, pasti Anda juga akan mencari solusi-solusi ke situ yang nanti Anda bisa memberikan solusi kepada market Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang menarik dan dianggap ahli oleh di bidang itu gitu, oleh market Anda di bidang itu. Yang ketiga, Anda pastikan orang-orang market Anda itu orang yang mau membeli dan mampu membeli solusi yang Anda tawarkan. Jadi begitulah cara menentukan niche market, mulai dari diri Anda sendiri yang Anda suka tuh apa, bidang apa yang Anda suka, kemudian Anda pastikan bidang yang Anda suka itu trennya selalu menaik. Setidak-tidaknya kalau turun sedikit tapi naik lagi, turun sedikit naik lagi. Yang kedua, problemnya valid. Bukan hanya Anda sendiri yang menganggap bahwa ini problemnya ada, tapi memang ternyata banyak masalahnya di orang-orang yang menggunakan niche market itu, niche market yang ada tentunya itu. Yang kemudian yang keempat adalah ada orangnya yang mau dan mampu membeli solusi yang Anda tawarkan. Demikian tips saya mengenai cara menentukan niche market. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.